Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani Anda semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Dini dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Dini. Alhamdulillah. Habib sehat Habib ya? Sehat afiat. Alhamdulillah. Semoga antum sehat terus nih Habib untuk Amin, kita ngaji lagi nih Habib. Amin insyaallah. Antum juga insyaallah sehat selalu. Ya Habib, ini seperti biasa Habib, kita akan mengupas kata per kata dari kalam mutiaranya Imam Abdullah bin Al-Wiradat Habib. Yang sebelumnya kita juga udah banyak banget nih Habib ngebahas kata-kata beliau gitu Habib. Nah, yang sekarang kita akan ngebahas apa nih? Bismillah. Bang Dini. Udah nggak kerasa apa namanya? Udah kita lewati 16 kata mutiara ya. Sekarang kita akan masuk ke hikmah yang ke-17. Ini Bang Dini yang bakal dibahas Imam Haddad dalam hikmah ini sangat tinggi pembahasannya sebenarnya. Beliau bahas masalah adzauq, cita rasa. Adzauq wal wujdan, cita rasa itu. Di sini kita melihat Nabi SAW bersabda apa namanya? Dzaqa ta'amal iman, ya enggak? Akan merasakan manisnya keimanan bila mana seseorang itu radhiya billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya. Bila mana seseorang sudah ridha bahwa Allah Ta'ala Tuhannya dan Islam agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya. Ketika seorang sudah mendalami arti keridhaan itu, baru di situ dia akan merasakan kenikmatan ataupun manisnya daripada iman itu. Oke, di sini kita ambil kalimat dzaqa ta'amal iman. Akan merasakan manisnya iman. Berarti ada rasanya dong. Emang ada rasanya. Iman. Begitu pula salat, ada rasanya? Ada rasanya. Puasa ada rasanya? Ada rasanya. Nah, rasanya kayak gimana itu? Nah, di sini yang dibahas oleh Imam Haddad. Cita rasa yang dirasakan seorang yang sempurna keimanannya ketika dia beribadah. Apa yang dirasakan? Jadi sebenarnya setiap ibadah tuh ada kelezatan yang tersembunyi Bib ya? Betul banget. Masalah ini akan kita bahas nih Bib. Ini yang bakal kita bahas. Dan masalah cita rasa ini sangat penting Bang Denny. Bahkan ilmu pun mempunyai dzauq, cita rasa. Banyak orang itu ketika dia beribadah ataupun menuntut ilmu itu baginya bagaikan beban. Kenapa? Jawabannya karena dia nggak merasakan kenikmatannya. Makanya di sini dibilang oleh Habib Abdurrahman sebelum kita bahas ini, dibilang oleh Al-Habib Abdurrahman bil Faqih, "Wa man yakun bi kulli ilmin alim wa lam yadhugha fa huwa sahin naim." Barang siapa orang yang mengetahui segala ilmu, artinya alim banget ini orang ini. Tapi walam yadhugha, tapi dia tidak merasakan rasa daripada ilmu itu, nggak punya cita rasanya. Fahuwa sahin naim, itu bagaikan orang yang ngigau katanya. Ngigau ya. Walaupun ngobrolnya Masya Allah panjang lebar ilmu, tapi dia nggak ada rasa. Itu orang ngigau. Muskilahnya apa? Fakhaf alaihi ma yakhaful haim inda kifahil mauti wal ahwali. Orang yang kayak gitu ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ketika datang kematian, datang sesuatu yang dahsyat, dia nggak bakal bisa menggunakan ilmunya itu untuk apa? Karena dia nggak merasakan itu dia tuh. Padahal dia alim ya, padahal dia punya ilmu. Begitu pula kalau seandainya orang waktu dia beribadah, dia nggak meresapi ibadah itu, seakan-akan ibadah hanya sekedar apa namanya beban. Ini bahaya orang kayak gini. Na'udzubillah min dzalik. Nah di sini yang Haddad membahas. Apa sih yang dirasakan oleh para arifin ketika mereka beribadah? Bismillah kita baca. Oke, ini Bib penasaran nih, mantap. Anda baca Bib ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. La yablugul abdu haqiqatal imana hatta yajida fi muallamatil haqqama yajidu ahlus sahawat fi sahawatihim minal lazatil wal halawah. Baik. Beliau berkata, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haqq ma yajidu ahlus syahwat fi syahwatihim minal ladzati wal halawah. Artinya apa? La yablughul abdu, tidaklah yablugh menggapai al-abdu seorang hamba haqiqatal iman, hakikat keimanan. Dia nggak bakal sampai hakikat keimanan hatta sehingga dia mendapatkan
fi muamalatil haq, ketika dia berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Ketika dia beribadah dengan Allah Ta'ala, dia mendapatkan ma yajidu, apa-apa yang didapatkan oleh ahlus syahwat, orang-orang yang bersyahwat, fi syahwatihim, ketika mereka melampiaskan syahwat mereka, mereka mendapatkan minal ladzah, kelezatan, wal halawah, kemanisan. Maksudnya apa begini? Ketika seorang manusia dengan manusianya, sifat manusianya, dia mempunyai syahwat atau hawa nafsu. Kemudian dia lampiaskan hawa nafsu itu, apa yang dia bakal rasakan? Kenikmatan, kelezatan. Dia lapar pengen makan gitu, pengen ngidam apa gitu, makanan khusus. Nemu makanan itu, dimakan, aja kan? Juga apa yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan ketika berhubungan, contohnya gitu. Kelezatan yang luar biasa. Oke. Apa aja? Orang naik gunung, sampai di gunung dia menikmatin pandangan yang luar biasa itu. Itu suatu rasa yang luar biasa yang mereka rasakan. Oke, itu namanya pelampiasan syahwat. Ya kan? Syahwat makankah? Syahwat hawa nafsukah? Syahwat pandangangkah? Syahwat pendengarankah? Dia pengen dengerin musik apa gitu. Oh, dia pas dengerin musik enak, nikmat dia rasain. Itu namanya pelampiasan syahwat. Ketika orang beribadah kepada Allah Ta'ala, bila mana dia sudah bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan sebagaimana yang orang-orang syahwat itu mendapatkan kenikmatan dan kelezatan, ketika itulah orang itu mendapatkan hakikat daripada keimanan. Kalau dia bisa mendapatkan dalam ibadahnya apa-apa yang didapatkan orang ketika melampiaskan syahwat mereka daripada keindahan, kenikmatan, kemanisan. Ini di sini dapat, dia juga bisa ngerasain kenikmatan itu ketika dia beribadah. Ketika itu, nah berarti benar-benar nih orang mukmin sejati. Jadi ketika dapat kenikmatan iman, dia bisa merasakan semua ibadah. Betul banget. Masya Allah, itu nikmat banget. Allahu Akbar. Nah orang kayak gitu Bang Denny, jangan tanya lagi. Kalau dia bangun malam, emang dia nggak ngantuk. Kalau dia puasa, emang dia nggak lapar. Oh, justru dia bakal menikmati. Nggak ada lagi yang namanya capek atau letih, atau ngantuk, enggak. Nah, makanya dicerita di sini. Mungkin semua tahu Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas. Beliau ini Masya Allah sudah tua, tapi di akhir hayat beliau tetap beliau itu kalau bangun malam ini sholat berdiri, lagi tahajud itu sampai subuh berdiri. Seorang muridnya bilang, ya Habib nggak kecapean? Diri sampai subuh kayak gitu, sholat. Katanya, nggak capean, ini nikmat malahan. Nikmat apaan, Habib? Berdiri gitu lama. Capek lah. Nggak ada capek sama sekali. Akhirnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berusaha untuk memahami, tapi nggak paham tuh murid. Nah, gimana caranya? Pokoknya nikmat deh. Gimana nikmat? Udah. Berapa hari kemudian, lagi berjalan nih, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas lagi berjalan di malam hari sama tuh murid itu berdua. Akhirnya dia lewat acara orang kawinan. Kalau di sana orang kawinan malamnya ada samar. Kayak di sini lah persis. Kayak ada kalau malam ada acara api gitu ya. Apa samar tuh? Samar tuh orang gambus gitu ya. Sampai pagi tuh di sana tuh. Joget-joget gitu sampai pagi. Orang pada liatin berarti. Akhirnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bilang sama muridnya, "Syuf, itu orang pada ngapain?" Itu dia, Bib, ada samroh itu. Apaan samroh tuh? Itu gambus-gambusan. Sampai kapan? Sampai pagi. Itu mereka berdiri apa duduk? Berdiri, nggak ada yang duduk. Kalau acara samroh berdiri semua orang-orang. Kalau di sini kan duduk biasanya. Kalau sama kagak berdiri semua. Sampai kapan? Sampai subuh. Nah, beliau bilang, emang nggak kecapean? Lah, enggak lah. Mereka menikmati malahan. Justru pas samar itu kelar, mereka sumpah kok kelar gitu. Katanya, Fulan. Langsung gurunya bilang, Fulan, tempo hari inti nanya nih, kok aneh nggak capek waktu aneh sholat di malam hari? Sekarang ini buktinya. Kalau seandainya mereka hilang rasa kecapean mereka karena kenikmatan duniawi yang mereka rasakan, bagaimana aku bisa nggak hilang kecapeanku ketika aku merasakan nikmat ukhrawi yang aku rasakan ketika qiyamul lail itu?
Pas qiyamul lail, aku merasakan nikmat akhirat yang luar biasa, yang ini menghilangkan kecapean duniawi. Kalaupun ini kenikmatan duniawi yang sesaat bisa menghilangkan rasa capek, oh pasti lagi kenikmatan akhirat lebih luar biasa lagi, bisa menghilangkan rasa capek. Nah ini artinya di sini. Ketika orang mendapatkan apa namanya hakikat keimanan, dia merasakan kenikmatan ketika dia beribadah, sebagaimana apa-apa yang dirasakan orang dunia ketika mereka melampiaskan syahwat mereka di dunia. Nah itu namanya orang yang sempurna keimanannya. Masya Allah. Hadis banget nih, Beb. Tapi Masya Allah Bang Dani, gimana itu untuk bisa kayak gitu? Iya benar-benar. Masya Allah nih. Menggapainya gimana tuh kayak gitu? Nah itu dia Bang Dani. Gimana cara menggapainya? Ini luar biasa kan? Ini suatu statement yang luar biasa. Nggak bakal sempurna ente punya iman kecuali udah kayak gini. Pertanyaannya, lah gimana cara bisa kayak gitu? Pasti nggak ada ceritanya orang dilahirin langsungnya kayak gini nih. Langsung dia pas sholat, wah nikmat luar biasa. Lah enggak. Di sini harus ada namanya mujahadah, usaha dan daya upaya. Hingga ba'du salihin berkata, sebagian salihin, aku bangun malam 20 hari dengan memaksa diriku. Kemudian bukan 20 tahun, aku bangun malam 20 tahun dengan cara memaksa diriku. Kemudian aku baru bisa merasakan lezatnya setelah 20 tahun kemudian. Subhanallah. Jadi harus orang itu melalui masa-masa mujahadah itu. Di masa mujahadah itu dia memaksa dirinya dan terus dengan istiqomahnya setengah mati. Dan terus kalau begitu terus baru dia akan menyicipi sedikit daripada halawah itu. Berarti harus ada mujahadah dulu, Beb. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan menuju kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Senantiasa Allah Ta'ala bersama mereka orang-orang yang baik itu. Iya benar gitu. Makanya nih kalau lagi dengar kisah-kisah orang soleh tuh ada yang baca Quran hatam semalam berapa hataman itu, mereka berarti udah benar-benar nikmat banget itu, ya. Betul banget. Kalau saya kayak gitu, kita kadang-kadang kan berat tuh sholat malam, cuman fardu aja harus disuruh-suruh dulu kadang-kadang. Allahu Akbar. Bener Bang Deni. Jadi kunci satu tadi bermujahadah, satu ya. Jadi kunci satu bermujahadah. Yang kedua, coba kita deketin mereka nih, orang-orang yang sudah mencicipi ibadah mereka itu. Yang ketiga, ya kita minta sama Allah Ta'ala. Ini ada faedah ajib di sini. Setiap akhlak apapun Bang Deni, kayak sekarang gini, hakikat keimanan, cita rasa dalam beribadah itu, dan perihal tawadhu contohnya, perihal ikhlas, itu gimana cara kita mendapatkannya? Kita bisa mendapatkannya dengan 3 perkara. Pertama adalah mengetahui keutamaannya, kayak sekarang gini, keutamaannya hakikat keimanan gitu, keutamaannya ikhlas, keutamaannya tawadhu, satu. Kedua, mendekati orang-orang yang sudah mempunyai akhlak itu. Deketin mereka, orang solihin yang sudah mereka merasakan manisnya ibadah itu gimana. Deketin mereka terus. Yang ketiga, mohon sama Allah Ta'ala untuk diberikan perihal itu. Ya Allah, berikanlah aku hakikat keimanan. Berikanlah aku kelezatan ketika beribadah kepadamu sehingga aku lupa penderitaan dan lupa keletihan, kecapean. Minta sama Allah Ta'ala. Dengan 3 ini, akhlak apapun bisa kita gapai. Berikanlah aku tawadhu ya Allah. Berikanlah aku ikhlas ya Allah. Deketi tuh orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang ikhlas. Nah, dengan 3 ini insya Allah semua akhlak bisa kita gapai. Amin. Insya Allah Bang Deni. Baik. Berarti ini 3 perkara ini ya untuk mendapatkan kelezatan iman itu, Bib. Tabaan. Bib. Baik, ini karena juga udah waktu, Bib. Mungkin kita akhirin pembahasan kita episode kali ini, Bib. Makasih baik nih, Bib, atas ilmunya, Bib. Dapat ilmu lagi, Bib. Baik, juga terima kasih para pemirsa yang telah menyaksikan program Kata Mutiara bersama guru kita Al Habib Ahmad Mustaba. Saksikan terus Kata Mutiara. Saya Muhammad Deni pamit dan Al Habib Mustaba pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.